Di kitab Esther itu tidak ada kata Tuhan. Yud He Vav He itu nggak ada, Elohim juga nggak ada gitu. Ada dua kitab di Alkitab yang di Perjanjian Lama ya, yang tidak ada kata Tuhan gitu. Salah satunya adalah kitab Esther ini. Di Ulangan 31 ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa belajar dari Esther-nya. Esther itu mendapat kasih karunia. Dia bilang, she obtained favor in the sight of all who saw her and in the sight of the king gitu ya. Dan kita lihat di Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dasar satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita pun sekarang bisa hidup dan berkuasa kalau kita itu betul-betul menerima, kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita. Terus Esther itu mengadakan perjamuan di tengah tantangan. Jadi dia menarik ya, dia tuh nggak langsung lapor, bilang apa yang terjadi. Jadi dia ngadain perjamuan. Jadi dia undang raja, dia undang juga musuhnya gitu kan. Di Mazmur 23 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Esther itu dia di dalam lembah kekelaman, dia tenang gitu. Dia malah ngadakan perjamuan, banquet gitu. Jadi kata-kata banquet ini, perjamuan ini, itu ada sekitar 20 kali di kitab Esther. Sedangkan di kitab-kitab lainnya di Perjanjian Lama itu cuma sekitar 22 kali. Jadi hampir separuh kata perjamuan di Perjanjian Lama itu ada di kitab Esther. Gitu. Jadi itu menarik sekali. Kemudian di Mazmur 110 itu dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi di sini dikatakan mengenai Kristus ya. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu adalah tempat favor ya. Jadi tempat yang diperkenan gitu. Makanya sebelah kanan, tangan kanan, Benyamin, the son of my right hand, Benyamin gitu ya. Jadi anak dari tangan kananku itu tempat favor gitu ya. Nah, dikatakan ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kemudian dikatakan tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Dan Sion itu dalam bahasa Ibrani artinya tempat yang tertinggi. Kita tahu Kristus itu ada tempat tertinggi di sebelah kanan Allah Bapa. By the way, Benyamin itu kan artinya the son of my right hand. Dan dipercaya bahwa Esther itu juga adalah keturunan dari Benyamin. Dia dipercaya adalah keturunan dari Raja Saul gitu ya. Nah, kemudian menariknya, di kitab Esther itu tidak ada kata Tuhan. Yud He Vav He itu nggak ada, Elohim juga nggak ada gitu. Ada dua kitab di Alkitab yang di Perjanjian Lama ya, yang tidak ada kata Tuhan gitu. Salah satunya adalah kitab Esther ini. Di Ulangan 31 ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Jadi Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Kata Esther itu berarti dalam bahasa Ibrani ya, Aleph, Samek, Tav, Yod, Resh, itu Esther, itu eh, berarti aku akan menyembunyikan. Jadi seperti terselubung dalam namanya ya, bahwa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Jadi tidak ada disebutkan kata Tuhan di situ. Kenapa? Karena mereka telah berpaling kepada Allah lain. Kita tahu bahwa mereka baik
Israel Utara maupun Israel Selatan itu akhirnya menyembah Allah-Allah lain, Tuhan itu marah, akhirnya mereka dibuang gitu ya. Nah, kitab lain yang nggak ada kata Tuhan itu adalah kitab Kidung Agung. Nah, kenapa kitab Kidung Agung itu tidak ada kata Tuhan? Karena Tuhan itu adalah pelakunya yang ada di situ gitu. Tuhan itu adalah mempelai laki-lakinya. Kristus itu ada di situ, dia sebagai pelaku gitu di kitab itu ya. Dan gadis sulam itu adalah mempelai wanitanya. Jadi ya nggak perlu ditulis karena dia sendiri adalah pelakunya di situ gitu ya. Nah, meskipun kata Tuhan itu tidak ada, tapi kata ini itu sebetulnya tersembunyi. Gimana caranya tersembunyi? Kata Tuhan itu ada dalam bentuk akrostik. Jadi kalau kalian tahu akrostik itu artinya misalnya ada di setiap huruf pertama di dalam kata-kata di ayat itu gitu ya. Jadi itu is hidden, it's like a Bible coding gitu ya. Di contohnya di Esther 5 ayat 4 dikatakan, "Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan diadakan oleh hamba bagi raja." Nah, kita lihat kata-kata dalam bahasa Ibrani di sini. Bacanya adalah Yavo Hamelek Vahaman Hayom. Jadi datanglah raja dan Haman pada hari ini, Hayom gitu, hari ini gitu ya. Nah, eh, di mana kata-kata Tuhan itu? Kita bisa lihat bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi di sini kita lihat Yod, He, Vav, He. Itu adalah nama Tuhan gitu ya. Jadi tersembunyi di eh, kata-kata itu. Jadi di situ kayak menunjukkan bahwa Tuhan itu work behind the scene gitu ya. Dia tuh bekerja meskipun tidak secara literal tertulis, tapi dia tuh ada di belakang layar dan dia yang menentukan itu. Dia yang memberikan hikmat kepada Esther supaya dia melakukan itu. Jadi membuat perjamuan gitu. Dan dikatakan datanglah raja dengan Haman pada hari ini. Jadi di situ kita bisa lihat nama Tuhan. Kemudian kita lihat juga di Esther 7 ayat 7. Dikatakan lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther sang ratu karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Jadi di sini adalah pada saat Esther itu sudah mengatakan bahwa Haman itulah yang akan mau berencana membunuh seluruh bangsa Yahudi gitu ya. Terus raja tuh panas, dia marah gitu ya. Dikatakan telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya gitu. Dalam bahasa Ibrani kihaltah elai hakaah meet hamelek. Jadi karena telah diputuskan celaka hakaah ya evil gitu oleh raja gitu. Jadi kita bisa lihat yud he vav he. Tapi di sini di huruf yang terakhir dari kata-kata kihaltah elai hakaah gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat yud he vav he. Jadi nama Tuhan itu ada tapi tersembunyi dalam akrostik. Nah, kemudian kita lihat eh, Tuhan kemudian membalikan keadaan, gitu kan? Kita lihat dari awal itu tuh Tuhan juga sudah membalikan keadaan. Di Ester 1 ayat 20 dikatakan, bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besar kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Jadi di sini para pembesar itu memberikan advice kepada raja supaya Ratu Wasti itu digantikan. Nah, kemudian dibilang kalau keputusan itu kedengaran, maka semua perempuan itu akan memberi hormat kepada suami mereka. Tapi kalau dibiarkan, para istri itu tidak akan menghormati suami. Nah, di sini kalau kita lihat, kan Tuhan membalikan keadaannya. Jadi di sini kondisi yang sebelumnya itu akhirnya dibalikan sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, di sini kata-katanya adalah hivakal hanasim, yitenu yakar levalehen. Nah, kata yud he vav he itu tuh terbalik. Jadi dari kanan ke kiri. Kita lihat yud he vav he. Karena apa? Karena Tuhan itu membalikan keadaan dari yang sebelumnya istri-istri itu diperkirakan mungkin tidak akan menghormati suaminya, tapi Tuhan mau perempuan itu memberi hormat kepada suaminya. Jadi kita bisa lihat nama Tuhan terbalik dari kanan ke kiri gitu ya.
Nah, kemudian di Ester 7 ayat 5 dikatakan, maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dari manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Jadi di sini ketika Ester bilang itu ada orang yang mau membunuh bangsa dia, terus raja itu tanya, siapa orang itu? Di manakah dia? Gitu ya. Nah, di sini dalam bahasa Ibrani, mihuzeh Hu. Jadi siapa dia? Di mana dia? Gitu ya. Kalau di sini katanya bukannya Yud Hid Vav He, tapi Ehyeh ya. Aleph He Yod He. Ehyeh itu apa? Ehyeh itu artinya I am. I am there I am gitu. Ehyeh Ajak Ehyeh gitu. Jadi di sini siapa orang itu? Di manakah dia? Jadi kayak istilahnya siapa sih yang berani? Akulah aku gitu. Aku yang membuat keputusan. Jadi dikatakan I am. Aku lebih besar daripada siapapun gitu ya. Jadi kita bisa lihat Tuhan itu membalikan keadaan. Jadi meskipun nama Tuhan itu tidak disebutkan, tapi Tuhan itu tetap dia work behind the scene ya. Dia bekerja di belakang layar untuk menyelamatkan anak-anaknya. Nah, kalau sekarang itu Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Di Yesaya 54, ini salah satu ayat kesukaan saya, dikatakan dari ayat 8 sampai 10. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penembusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah padanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi di sini dikatakan dalam murka Tuhan menyembunyikan wajahnya pada saat dia melihat Kristus ya di atas kayu salib. Yesus itu dipenuhi dengan seluruh dosa manusia. Disitulah dia menyembunyikan wajahnya sesaat. Tetapi setelah itu dalam kasih setia abadi aku mengasihani engkau. Jadi kita orang-orang percaya di dalam Kristus, itu kita punya perjanjian yang abadi karena perjanjiannya adalah antara Allah Bapa dengan Allah Anak gitu. Kita ada di dalam Anak. Maka dikatakan kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Nah, sekarang kita lihat perumpamaan mengenai 10 gadis. Jadi perumpamaan ini dikatakan Tuhan Yesus itu di saat-saat terakhir ya, pada saat kita bisa lihat di Matius 23, 24, 25 itu membahas hari-hari terakhir. Jadi Matius 23 Tuhan Yesus itu mengatakan mengenai Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari orang dengan batu orang-orang yang diutus kepada kamu gitu. Berkali-kali aku mau menyelamatkan seperti induk ayam mau menyelamatkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Itu di Matius 23. Terus di Matius 24, Tuhan Yesus itu mengatakan mengenai tanda-tanda akhir zaman ya, mengenai adanya penyesatan, adanya perang dan deru perang, gitu, mengenai adanya kelaparan, gempa bumi. Nah, kemudian Matius 25, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan mengenai 10 gadis. Dan saya percaya ini juga menggambarkan mengenai akhir zaman gitu ya. Kita bisa lihat perumpamaan ini. Dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dikatakan tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Akan tapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu pun tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, sekarang kita lihat apa sih arti dari perumpamaan ini, gitu ya. Nah, satu, mempelai laki-laki. Kita tahu dan semua orang Kristen itu setuju bahwa ini menggambarkan Kristus, ya, mempelai laki-laki yang akan datang kedua kalinya nanti, gitu ya. Nah, sekarang 10 gadis. Nah, ini banyak sekali nih interpretasi. Ada yang bilang 10 gadis ini orang Kristen. Ada juga yang beranggapan bahwa 10 gadis ini adalah Israel, bukan orang Kristen yang merujuk kepada Israel, katanya gitu. Nah, kemudian ada 5 gadis bodoh tidak membawa minyak. Terus 5 gadis bijaksana membawa minyak. Siapa gadis bodoh? Ada yang bilang gadis bodoh itu adalah orang-orang Kristen yang tidak siap, yang tidak hidup kudus, gitu ya. Terus sementara 5 gadis bijaksana adalah orang-orang Kristen yang siap dan juga yang hidup kudus, yang menantikan Kristus dengan hidup kudus, gitu ya. Dikatakan, "Aku tidak mengenalmu," pas terakhir. Nah, dibilang kenapa tidak mengenal? Apakah memang si mempelai laki-laki memang mengenal yang 5 sebelumnya? Yang 5 bijak itu apakah dia kenal? Terus yang 5 lagi nggak dikenal. Nah, kalau misalnya interpretasinya mengenai orang Kristen itu kan kalau sudah percaya, itu ada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam. Lah, kok bisa? Kalau misalnya telat, nggak siap sedia, dibilang aku tidak kenal kamu. Lah, terus siapa dong? Ya waktu kalau orang Kristen dia percaya, terus Roh Kudus berdiam, kenapa bisa nggak mengenal? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.